Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hanifah Hanjani dari kelompok 8 sebagai moderator yang akan memimpin kelompok 8 untuk presentasi tentang mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan nama anggota dulu. Yang pertama, Ulfa Hanifah Hanjani, saya sendiri sebagai moderator. Lalu ada Satni Ratni Pratiwi sebagai materi 2, Rima Agnia Salsabila materi 3, Vina materi 6, Muhammad Aris Gunawan materi 5, Yani Sapitri materi 4, dan Dewi Andini materi 1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Silakan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Kegagalan pilar kesuksesan. Jika Anda sedang mengalami masa sulit, apapun yang Anda lakukan, janganlah mudah menyerah. Ingin tahu kenapa? Karena sesosok orang tua bernama Kolonel Sandres tidak pernah menyerah, meskipun telah mengalami 1009 kali penolakan resep ayamnya. Kolonel Sandres adalah pendiri Kentucky Fried Chicken. Berikut, mari simak bersama lika-liku perjalanan hidupnya. Pada usia 5 tahun, dia ditinggal bapaknya untuk selama-lamanya. Pada usia 16 tahun, dia drop out dari sekolah. Pada usia 17 tahun, ia kehilangan pekerjaan keempat. Pada usia 18 tahun, dia menikah dan menjadi masinis kereta api. Usia 19 tahun, anak perempuannya lahir. Usia 20 tahun, istrinya meninggalkan dirinya beserta bayi perempuannya. Pada umur 22 tahun, ia melamar sekolah hukum. Penolakan demi penolakan ia hadapi baik dari sekolah maupun pekerjaan. Selanjutnya, dia menjadi koki dan pencuci piring di sebuah kafe kecil. Pada usia 65 tahun, ia pensiun dan mendapat uang pensiun sebesar $105 tiap bulan dari pemerintah. Karena putus asa, dia duduk di bawah pohon, menulis surat bunuh diri. Tapi tiba-tiba, ia sadar bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan, yaitu memasak ayam terbaik dengan kelezatan tiada banding. Ia meminjam $87 untuk membeli penggorengan dan bahan untuk resepnya. Ia menjual door to door dan menawarkan ke restoran-restoran. Dia mengalami penolakan demi penolakan, bahkan sampai 1009 kali. Restoran yang ke-1010 yang memberikan momen yes, dan KFC dilahirkan. Pada usia ke-88, Kolonel Sandres menjadi seorang multimiliuner. Sekarang, KFC mempunyai lebih dari 20.000 lokasi di 123 negara. Tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Kesuksesan dalam hidup tercapai ketika Anda menolak menyerah untuk kalah dalam wujudkan mimpi. Jadi begitu banyak halangan, kegagalan, dan kerugian, anggap sebagai motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya sebagai Dewi Andini akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai evaluasi usaha. Evaluasi usaha dibagi menjadi 3, yaitu pengertian evaluasi usaha, tujuan evaluasi usaha, dan juga tahap-tahapnya. Yang pertama ada pengertian evaluasi usaha.
Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang dipakai, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Lalu ada tujuan dan kegunaan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi di sini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum, dan juga memberikan hasil seperti apa yang nanti diharapkannya. Di sini kegunaan dari adanya evaluasi usaha yaitu yang pertama untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Lalu poin yang kedua ada untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana tersebut yang sudah dimiliki. Lalu tahap-tahap evaluasi usaha. Tahap-tahap evaluasi usaha di sini dibagi menjadi 3. Pada poin pertama yaitu ada analisa aspek pasar, yaitu yang dimaksud dengan analisa aspek pasar yaitu untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa luasnya pasar, pertumbuhan permintaan dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Lalu pada poin yang kedua ada analisa aspek teknis. Yang dimaksud dengan analisa aspek teknis ini yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan yang sedang dikaji. Lalu pada poin yang ketiga ada analisis aspek finansial. Di sini yang dimaksud dengan analisis aspek finansial yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Sekian pemateri yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Sani Ratni Pratiwi, izin mengemukakan materi mengenai pengendalian kinerja. Nah, jadi proses pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terrealisasinya tujuan-tujuan perencanaan, begitu. Secara singkatnya itu pengendalian itu adalah suatu tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan gitu bahwa tujuan-tujuan, rencana-rencana dan standar-standar itu sedang dicapai gitu. Jadi proses perencanaan itu kan akan memberikan arah atau bisa dijadikan pedoman gitu ya bagi kegiatan-kegiatan usaha. Nah, sedangkan proses pengendalian ini akan menjamin terjadinya keselarasan antara tujuan-tujuan dan rencana usaha tersebut begitu. Nah, kenapa proses pengendalian ini sangat dibutuhkan? Karena proses ini amat sangat penting, teman-teman. Jadi proses pengendalian ini berfungsi untuk mengecek efektivitas penyelesaian rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan gitu agar tidak melenceng atau keluar dari rencana yang telah disusun sejak awal, dan untuk meminimalisir resiko juga begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengendalian itu akan sangat membantu dan bermanfaat bagi wirausaha agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, di mana kondisi ini kan akan sangat mempengaruhi ya bagi tingkat keuntungan yang diperoleh seorang wirausahawan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, dalam proses pengendalian kinerja terdapat 3 tahapan penting yang perlu kita lakukan. Di antaranya, pertama, mengukur kinerja aktual. Salah satu tantangan dalam melakukan pengendalian adalah mengukur kinerja aktual. Pengukuran kinerja tersebut membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun rencana dan diukur kinerjanya. Pengendalian harus dikaitkan dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan, maka sebelumnya harus ditentukan tujuan aktivitas pekerjaan.
Kemudian penentuan standar dan dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya. Diikuti dengan penentuan metode penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yang kedua adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Nah, proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya untuk sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah melakukan tindakan manajerial. Semakin ketat suatu sistem pengendalian, maka akan meningkatkan tingkat kepastian dan usaha sesuai yang diinginkan. Maka, dengan tujuan usaha, konsep dari pengendalian dapat diaplikasikan ke pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang ketat mungkin melibatkan pemantauan atau mereview kinerja dari anggaran secara detail dan sesering mungkin, minimal 1 bulan 1 kali, dan kinerja berdasarkan intensif. Maka pengendalian akan menuntut aktivitas tindakan manajerial. Saya akan menjelaskan materi mengenai proses pengendalian kinerja. Terdapat 3 tahapan penting yang perlu kita lakukan, diantaranya yaitu yang pertama, mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Yang ketiga, melakukan tindakan manajerial. Di sini, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengukur kinerja aktual. Dalam mengukur kinerja aktual, terdapat proses pengukuran kinerja antara lain yaitu penentuan sasaran. Penentuan sasaran yang harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di samping itu, perlu pula diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut. Yang kedua, penentuan standar kinerja. Dalam penentuan standar kinerja, pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif. Penilaian yang objektif yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar, memiliki ukuran yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Yang ketiga, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya. Yang digunakannya berdasar berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan, serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Nah, saya di sini akan memaparkan materi tentang membandingkan kinerja aktual dengan standar. Nah, sebelumnya pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi, proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang telah digunakan efektif dan seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi pengukuran kinerja aktual itu adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian hasil. Nah, hasil yang diinginkan tuh harus secara efektif dikomunikasikan juga dan disosialisasikan, dan jika hasil pengendaliannya digunakan hanya semata-mata hanya dalam daerah kinerja yang diberikan, pengukurannya tetap harus lengkap. Mungkin cukup pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melakukan tindakan manajerial. Dalam melakukan tindakan manajerial, diperlukannya suatu pengendalian. Mengapa? Karena dengan adanya pengendalian akan menuntut aktivitas tindakan manajerial. Nah, dalam upaya tersebut, untuk setiap cara agar pengendalian tindakan ini dapat mencapai pengendalian yang ketat, yaitu memutuskan berbagai aktivitas manajerial yang konsisten. Selain itu, dalam aktivitas manajerial perlu adanya tindakan kritis bagi karakteristik seorang wirausaha, dan aktivitas yang dilakukannya itu harus ada. Nah, aktivitas melakukan tindakan manajerial terdapat 3 aktivitas. Yang pertama ada pembatasan perilaku, yang kedua ada peninjauan ulang tindakan, dan yang ketiga ada pertanggungjawaban tindakan. Dalam pembatasan perilaku, untuk memproduksi pengendalian yang ketat dalam usaha, alangkah baiknya apabila seorang wirausaha dapat melakukan aktivitasnya secara membatasi perilaku yang ia kerjakan di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan ia dalam melaksanakan usahanya. Contohnya misalnya seorang wirausaha dalam fisik melakukan aktivitas mengunci pintu sampai dengan mengatur ulang software atau keamanan. Yang kedua ada peninjauan ulang tindakan. Peninjauan ulang tindakan ini disebut ketat jika peninjauan dilakukan secara detail, sering, dan dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman. Nah, biasanya peninjauan ulang tindakan ini dilakukan di daerah yang sumber dayanya banyak atau investasinya yang tidak mudah membatalkan adanya suatu usaha. Yang ketiga ada pertanggungjawaban tindakan. Nah, dalam pertanggungjawaban tindakan ini seorang wirausaha itu harus memiliki karakteristik terhadap definisi tindakan yang diinginkannya. Jadi seorang wirausaha harus memiliki karakteristik yang efektif dalam melakukan tindakan dan penyediaan bantuan. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi hari ini telah selesai. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.